Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi nih di Healthy Fit Ramadan. Nah, menahan makan dan minuman saat puasa kerap kali membuat kita merasa pusing, khususnya pada penderita hipertensi. Namun sebaiknya menjalankan ibadah puasa, Sobat Sehat menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, begini penjelasannya dari Dr. Tan Sutien. Menyambung pertanyaan atau jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tan, ini mungkin pertanyaan lanjutan nih, Dok. Dok, maaf jika berkenan, apakah boleh dijelaskan lagi mengenai pertanyaan dokter, maksudnya pernyataan Dr. Tan, bahwa orang dengan hipertensi lebih menantang saat berpuasa dibandingkan dengan orang dengan diabetes. Mengapa bisa begitu, Dok? Begini, pertama adalah orang hipertensi itu kerap kali juga berkaitan dengan masalah kecukupan jam tidur ya. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah mengenai masalah stres. Ya. Yes. Yang ketiga ada beberapa obat hipertensi yang juga sifatnya diuretik, mengeluarkan pipis. Ya, di mana obat diabetes itu nggak membuat kita kencing-kencing. Tapi obat hipertensi ada yang sengaja memang mengeluarkan pipis supaya tensinya agak sedikit kendor gitu loh ya. Nah, jadi yang kayak begini-begini ini sesuatu hal yang sebetulnya harus kita perhatikan dengan seksama. Dan itu sebabnya kenapa saya juga selalu menganjurkan kepada pasien untuk ngecek sendiri tensinya di rumah. Ya, jadi terutama ketika Anda sahur, bangun pagi, coba cek tensinya berapa. Yang kedua biasanya zuhur, coba cek berapa. Lalu menjelang maghrib nih, ya, jadi berapa. Nah, lalu kemudian sebelum tidur malam, habis taraweh, habis sholat isya, coba cek lagi berapa. Karena gini, kerap kali kalau dicek di dokter, itu belum tentu itu adalah pengecekan yang di dunia barat kita mengatakan the doctor's office error ya. Jadi artinya kalau dokternya cantik, Cila, ya kan? Dokternya cantik, lemah gemulai, pasiennya cowok. Waduh, rasanya wis kayak di langit nomor 7. Jantungnya berdebar dengan kencang. Gitu kan ya. Tapi ditambah lagi cari parkir susah tadi di luar ya kan, habis marah sama supirnya. Udah tensinya melambung. Gitu loh ya. Jadi belum tentu pengecekan tensi sewaktu di kamar praktek dokter itu bisa Anda pegang sebagai suatu patokan. Ya, itu pertama. Dan yang kedua tentu saja ini di zaman pandemi ya, sekali lagi saya ingin menegaskan kembali bahwa masalah kesulitan-kesulitan kita pada di masa pandemi terutama bagi para senior juga yang juga tidak tertutup kemungkinan punya masalah ekonomi. Ya. Lalu kemudian punya perusahaan agak sedikit gonjang-ganjing. Lalu kemudian para senior ini juga harus membayar THR karyawannya yang dia nggak ngerti itu gimana caranya membayar. Itu pusing loh di kepala. Ya, itu adalah suatu kehebohan setahun sekali ya yang kadang-kadang menguras pikiran. Belum tentu Anda bisa tidur. Anda harus mencari cara bagaimana caranya saya bisa tetap kasih salam tempel tapi THR juga dibayar sementara saya sendiri juga lagi kelimpungan istilahnya seperti itu. Ya, nah jadi itu yang harus kita perhatikan dengan baik dan yang terakhir juga mengenai masalah vaksinasi tentu saja ya. Jadi jangan sampai ketika di bulan puasa lalu Anda menghindari vaksinasi dengan mengatakan nanti puasanya batal. Ya, sudah dikatakan oleh pemerintah bahwa ternyata memang vaksinasi tidak membuat puasanya batal. Dan kalau Anda mau ada layanan-layanan yang diselenggarakan pada malam hari ketika kita sudah berbuka. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Karena biar bagaimanapun juga kita tetap aset negara. Orang tua itu aset loh, jangan salah loh ya. Bukan berarti lalu kemudian Anda tidak bisa lagi berkontribusi dalam bidang apapun. Justru yang paling penting adalah Anda bisa memberikan contoh. Saya salut banget dengan orang yang sudah senior tapi puasanya luar biasa. Perlu diacungi jempol. Demikian informasi Healthy Fit Ramadan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.